Lihat, lihat. Yuk. Guys. Lihat. Tutup dulu. Ketemu. Udah, biarin dulu, biarin. Kita lihat aja. Tutup. Biarin mereka bangga dulu. Biar mereka bangga dulu, teman-teman. Allahu Akbar. Tuh, bawa agama, teman-teman. Konten-konten penipuan seperti ini membawa agama. Ayo, kecil aja, sedikit aja. Dar. Disiram. Paling, ambil bang. Ya Allah. Ambil tolong saya. Wujud. Kapan majunya Indonesia kalau begini? Oke. Budi. Di Shopee banyak dijual, teman-teman, alatnya. Cuma digini-giniin. Berasap. Hell Smoke, alat sulap asap efek trik magis. Murah ya, teman-teman. Hanya 15.000. Hanya 15.000 kita sudah bisa melakukan sulap yang seolah-olah sakti. Zaman media sosial. Kita harus edukasikan seperti ini. Kenapa? Mumpung korbannya belum banyak. Tahulah korban apa. Tapi di sini juga ada seorang guru besar atau sesepuh perguruan silat yang juga melakukan atraksi seperti ini. Coba kita lihat ya. Tuh. Begini ya, teman-teman. Pencak silat Pagar Nusa. Sesepuh mengeluarkan karomah rambut api live Banaran Batu. Perhatikan bahasanya, teman-teman. Karomah. Karomah rambut api. Bukan saya yang bilang ya, tapi dari channel ini yang memberikan judul. Saya nggak tahu ini channel siapa atau channel apa, saya tidak tahu. Intinya di sini diberikan judul Pencak Silat Pagar Nusa, sesepuh mengeluarkan karomah rambut api. Ngebul kepalanya, teman-teman. Mungkin ya, mungkin ini beneran ngebul. Mungkin-mungkinkan aja sudah. Sekarang kita coba simak bagian dia membuat kepalanya itu berasap. Perhatikan. Air. Minum dulu. Mungkin ini beneran ya, beneran berasap kepalanya. Karomah. Dia baca doa dulu. Ya, dibasahi rambutnya. Oke. Ya, Pagar Nusa ya, bener, Pagar Nusa. Ya, baca ya dia, teman-teman. Ya. Sudah berasap ya. Oke. Ya, jadi memang berasap lah. Sekarang coba kita simak satu video bagaimana cara untuk mengeluarkan asap dari tangan. A lot of people ask how magicians create smoke from our bare hands. Let me teach you. Just get a little bit of water, place it on your hand. Ya, dikasih air. What you do is rub it at the right speed with the right amount of pressure, and hopefully you can get some smoke. Ya. And that's how we do it. Pakai air. Hell Smoke. Ya, namanya Hell Smoke ya, teman-teman.
Dibakar dulu. Oh, terus. Oh, diambil. Setelah itu diusap-usapkan. Oh, begitu. Ya. Ya. Udah tahu teman-teman triknya teman-teman. Jadi memang apa namanya itu? Ada bahannya teman-teman. Ketika dibakar dia menjadi seperti cairan minyak begitu ya. Lalu apa yang terjadi? Tinggal diolesin. Tinggal diolesin. Nah itu. Cairan itu diolesin. Ya mungkin ke bagian tangan mana, lalu diasap-asap begini, dia akan berasap. Apalagi sampai dikasih air teman-teman. Tuh. Kalau semakin dikasih air semakin berasap dia ya. Ya, udah ketahuan triknya ya. Ya, ini mungkin trik yang saya ketahui. Kalau menurut kalian bagaimana? Tadi kita mereaction beberapa video bahwa yang pendekar tadi, katanya sesepuh dari Pagar Nusa, juga melakukan atraksi itu. Ya entah itu untuk menghibur, ya silahkan kalau hanya untuk menghibur. Tapi kalau sudah disebut karomah itu perlu pertanggungjawaban sebenarnya. Tapi ya sudahlah. Kalau saya pribadi hanya mengucapkan mungkin yang tadi itu bapak-bapak itu ya beneran lah, beneran. Dan di sini teman-teman, ini bukan satu-satunya. Kalau kita berbicara masalah ilmu bela diri ya, di Indonesia itu sangat membeludak. Ya, tes daya tarik. Iya, langsung mundur dengan sendirinya. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Jadi kita tidak perlu fanatik-fanatik buta teman-teman. Apalagi memang di Indonesia banyak sekali praktek-praktek yang seperti ini. Ya kita harus mengedukasi umat. Kalau hal seperti ini ya ada triknya. Bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya kalau saya mau beli ya bisa. Saya coba ke rambut begitu ya. Ya mungkin bisa juga berasap. Mungkin. Karena saya tidak mau nyoba. Ya kalau kalian mau coba ya silahkan. Kalau saya pribadi nggak usah. Saya sudah tahu. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Ya, karena video barusan banyak orang-orang menanyakan lokasi di mana saya ngajar atau di mana alamat latihan pencaksilat Garuda Indonesia. Di video ini saya ingin memberikan jawaban kepada kalian semua dan sekaligus saya buka untuk umum untuk latihan pencaksilat Garuda Indonesia. Ya memang dari kemarin saya tutup hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja yang dimana mereka bisa membaur dengan dakwah saya. Dan meskipun sekarang masih demikian juga, saya akan memberikan informasi kepada kalian untuk bagaimana pendaftaran PSGI. Yang pertama, kalian bisa mend-DM langsung Instagram Silat Garuda Indonesia. Di situ akan tertera juga formulir pendaftaran dan nomor WA admin PSGI. Dan untuk latihan pencaksilat Garuda Indonesia, kita ada berbagai macam kelas. Yang pertama kelas dewasa, yaitu pada hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 10 pagi latihannya. Setelah itu dilanjut untuk kelas anak-anak dan remaja, yaitu dari jam 10 sampai jam 12 siang. Lalu kita punya kelas intensif, yaitu kelas Extreme Martial Art Silat Tricking, yang dimana di situ diajarkan berbagai macam teknik tricking akrobatik dengan
kombinasi pencaksilat. Lalu bagaimana dengan yang akhwat? Ya, beberapa bulan yang lalu untuk kelas akhwat belum saya buka ya. Namun sekarang sudah ada kelas khusus akhwat, yaitu di hari Ahad jam 13 siang sampai jam 15 sore. Yang dimana di situ khusus untuk akhwat saja. Yang ngajar juga akhwat, yaitu murid saya yang sudah menguasai beberapa jurus dan menguasai juga beberapa ilmu tricking. Lalu bagaimana dengan akhwat yang masih anak-anak? Akhwat yang anak-anak, untuk yang masih anak-anak ya di antara 10 tahun ke bawah lah, itu masih ada kelas yang campur dengan anak-anak yang ikhwan, yang dipisah hanya remaja dan dewasa. Terus bagaimana dengan biaya pendaftaran? Biaya pendaftaran kami hanya untuk membeli seragam saja. Tidak ada pendaftaran untuk gedung, pendaftaran untuk pemasukan dan lain sebagainya, nggak ada. Tetapi hanya untuk pembelian seragam saja. Dan uang bulanan untuk kebersihan, perawatan alat. Dan catatan juga bagi yang nanya dari luar kota atau luar provinsi, latihan PSGI masih ada di daerah Jakarta Timur atau Cibubur. Jadi bagi kalian yang berada di luar kota atau di luar provinsi, untuk saat ini kami masih belum bisa untuk membuka terlalu jauh di luar sana. Untuk sekarang kita masih berfokus di daerah Cibubur saja. Jadi pembukaan ini hanya untuk daerah yang di Cibubur. Jadi mungkin itu saja informasi yang ingin saya sampaikan kepada kalian terkait beberapa netizen yang bertanya lokasi latihan PSGI.